Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang sebab seseorang masuk ke dalam neraka jahanam. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan neraka sebagai balasan bagi siapa saja, ya, baik itu dari golongan jin maupun dari golongan manusia yang kufur atau tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan neraka itu adalah merupakan terminal siksaan bagi manusia yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terdetik oleh hati. Bahkan neraka jahanam diancamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikut setan semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, siksa neraka itu tidak memandang, ya, siapapun dia, dari manapun asalnya, apakah ia orang berpangkat, apakah ia seorang pejabat, apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, apakah dia seorang ulama, atau bahkan mungkin dia seorang yang dianggap tokoh di masyarakat, ataupun dia sebagai orang yang awam. Neraka itu tidak memandang siapapun yang akan dimasukkan ke dalamnya. Apalagi orang-orang yang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik yang sudah jelas-jelas menantang Allah dan Rasulnya. Maka Allah mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-91, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa burrizatil jahimu lil ghawin. Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim itu kepada orang-orang yang sesat. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala juga menggambarkan tentang makanan dan minuman yang dimakan oleh penduduk neraka, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 63 sampai 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Jadi nanti di akhirat, di dalam neraka ada sebuah pohon namanya pohon zakum. Itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang zalim. Ya, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala-nyala, mayangnya seperti kepala setan, kata Allah. Fa innahum la'akiluna minha. Kemudian, ya, sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu, kata Allah. Famali'una minhal butun summa inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman, ya, yang bercampur, ya, dengan air yang sangat panas. Summa inna marji'ahum la ilal jahimi innahum alfau aba'ahum dallin. Maka sesungguhnya mereka, kata Allah, ya, karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Itulah bentuk hukuman yang akan dialami nanti oleh orang-orang yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itu ada beberapa sebab kenapa seseorang itu dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Penyebab pertama adalah yaitu kesyirikan. Orang-orang yang sesat, orang-orang musyrik, serta orang-orang yang zalim, ya, mereka menjadikan Allah sebagai tandingan. Seakan-akan dia lebih pintar dan lebih hebat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan sudah banyak kita dengar disampaikan oleh para ulama kita, oleh para da'i kita, oleh para ustadz kita. Apalagi kesyirikan masalah syirik, masalah kuburan, ya, syirik dalam hal perdukunan dan lain sebagainya. Tapi sangat jarang di antara ulama, para da'i, ustadz, buya, kiai yang menyampaikan persoalan syirik di dalam ketaatan. Apa itu syirik dalam ketaatan? Yaitu menjadikan hukum manusia lebih bagus dan lebih hebat dibandingkan daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hari ini banyaklah manusia mentaati hukum buatan manusia itu dengan mencampakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka suka melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Ya, karena tidak ada hukum yang mengaturnya. Karena hukum syariat dicampakkan, tidak dipedulikan. Nah, akhirnya karena mereka melakukan itu, maka mereka pun dicampakkan ke dalam api neraka. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia taat dengan pemimpin yang menjadikan hukum buatan manusia sebagai sandaran hukum yang paling hebat, nanti di akhirat mereka akan menyesal. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menampakkan penyesalannya sebagaimana diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 66 sampai 68. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balik di dalam api neraka. Dibolak-balik mukanya, kata Allah. Karena saking marahnya Allah kepada orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah menjadi penduduk neraka. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Sehingga mereka pun berkata, apa kata mereka? Kenapa kami dahulu tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya? Padahal dulu kami sudah diajak untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa kami tidak mau? Kenapa kami justru taat dan tunduk kepada pemimpin-pemimpin kami pada hari ini? Wahai kaum muslimin, tolong dicamkan ayat ini supaya nanti kita jangan menyesal pada hari kiamat. Hari ini kita taat kepada pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang menjadikan hukum buatan manusia sebagai tandingan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita merasa hebat, merasa pintar, sehingga nanti kita akan menyesal dan bahkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dulu kami tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul? Padahal sudah banyak ulama yang mengajak, memanggil untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, untuk menjalankan syariatnya. Tetapi kami tidak mau ketika itu. Ya. Lalu wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Dan mereka berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar, ya Allah. Rabbana atihim di'faini, ya Rabb kami, timpakanlah azab kepada mereka, ya Allah, di'faini, 2 kali lipat dari kami, ya Allah. Ya,
Rabbana atihim di'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, timpakanlah azab kepada mereka, para pemimpin kami yang menyesatkan kami, 2 kali lipat dari kami, ya Allah. Dan kutuklah mereka dengan kutukan yang sangat besar. Kaum muslimin rahimakumullah. Nanti di akhirat rakyat akan mengutuk pemimpinnya. Nanti di akhirat yang membangga-banggakan pemimpinnya hari ini dia akan menyesal, ya. Dan dia bermohon kepada Allah supaya diberikan azab kepada mereka, pemimpin-pemimpin mereka itu 2 kali lipat daripada mereka. Dan bahkan mereka mengutuknya. Wahai saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, sebelum hal itu terjadi, maka kami himbau kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, jangan kita membangga-banggakan pemimpin kita yang zalim, pemimpin kita ya yang tidak berpihak kepada kebenaran. Jangan kita banggakan, nanti Anda akan menyesal. Ya, kalau hari ini Anda banggakan, bahkan Anda bela, Anda katakan dia ulil amri Anda, maka nanti Anda akan menyesal. Ya, karena Anda akan berdoa kepada Allah supaya pemimpin hari ini yang zalim minta, bermohon kepada Allah supaya ditimpakan azab 2 kali lipat daripada mereka. Itulah yang pertama, kenapa seseorang itu dicampakkan ke dalam api neraka. Yang kedua, penyebab seseorang itu dicampakkan ke dalam api neraka adalah karena suka berbuat curang. Ya, sehingga di dalam Al-Quran ada nama surat, namanya surat Al-Mutaffifin, yakni orang-orang yang curang. Wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang yang berbuat curang. Kenapa? Ketika dia ya ingin menimbang untuk dirinya, dia ingin dilebihkan. Namun ketika dia menimbang untuk orang lain, dia curang, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang curang seperti ini nanti akan dicampakkan ke dalam api neraka. Ya. Curang dalam hal ilmu juga akan seperti itu. Tidak berani menyampaikan kebenaran apa adanya. Yang benar itu adalah benar, yang salah adalah salah. Ya, yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Tidak berani dia menyampaikan kebenaran itu. Curang dari segi ilmu, curang dari segi memimpin, tidak jujur terhadap rakyatnya. Apa yang sesungguhnya yang terjadi hari ini tidak dia sampaikan. Ya, dia curang terhadap rakyatnya, tidak dia sampaikan apa adanya, sehingga rakyat bertanya-tanya. Sehingga terjadi keributan di bawah. Kenapa? Karena mereka tidak jujur di dalam hal memimpin. Dari Maqil bin Yasar al-Muzani radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihil jannah." Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kepemimpinan atas orang lain, lalu ia mati dalam keadaan berbuat curang terhadap orang-orang yang dipimpinnya, melainkan Allah akan mengharamkan untuknya syurga. Kaum muslimin rahimakumullah, apapun kecurangan yang dilakukan oleh manusia, maka nanti Allah akan menuntutnya pada hari kiamat. Kalau dia tidak selesaikan pada hari ini kecurangan-kecurangan yang pernah ia lakukan, ya, apakah itu kecurangan dalam hal memimpin, apakah itu kecurangan dalam hal ilmu, apakah kecurangan atau tidak jujur dalam harta negara dia makan, dia korupsi, maka nanti dia akan menyesal ketika sudah terjadi hari kiamat,
Karena orang yang seperti itu akan dicampakkan semuanya ke dalam api neraka. Dan masih banyak lagi kecurangan-kecurangan yang terjadi di masyarakat. Ya, orang yang menipu bukanlah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang suka menipu, kata Nabi, bukan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi di dalam hadis sahih riwayat Muslim, "Man hamala alaina salaha falaysa minna." Barang siapa yang menyerang kami dengan senjata, maka dia bukan dari golongan kami. "Wa man ghasyana falaysa minna." Dan barang siapa yang berbuat curang, maka dia juga bukan termasuk golongan kami. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyebab yang ketiga adalah seseorang dicampakkan ke dalam api neraka itu adalah karena tidak mendirikan solat dan tidak peduli terhadap orang-orang miskin yang berada di sekitarnya. Ya, padahal kita sudah tahu solat itu hukumnya wajib. Ya, kalau kita tidak kerjakan maka kita akan mendapat dosa besar. Sehingga nanti orang yang tidak mau mendirikan solat, dia akan jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ditanya, "Masalakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu, mereka menjawab, "Lam naku minal musallin." Kami dahulu ketika hidup di dunia tidak mendirikan solat. Orang yang tidak mendirikan solat, ya, hukumnya dua saja. Satu kafir, dua fasik. Kapan dia dikatakan kafir? Ketika dia menolak tentang wajibnya hukum solat. Para ulama telah sepakat, kaum muslimin telah sepakat bahwa solat itu hukumnya adalah wajib, tetapi dia mengatakan bahwa solat itu tidaklah wajib, maka kafirlah ia ketika itu. Al-ahda bainana wa bainahum tarkas solah. Perbedaan kita dengan kekafiran, kesyirikan adalah mendirikan solat. Faman tarakaha, siapa yang sengaja meninggalkannya, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir, kata Nabi. Kedua, fasik. Kapan orang itu dikatakan fasik? Ketika dia tidak menolak tentang wajibnya hukum solat, tetapi dia malas mengerjakannya. Maka inilah yang paling banyak yang ada pada umat Islam. Ya, kenapa tidak solat, Pak? Malas, ya. Belum dapat hidayah, belum datang hidayah kepada saya. Itu jawabannya. Maka orang yang seperti ini dikatakan fasik, yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap aturan Allah dan Rasulnya. Ya. Lalu apa lagi? Walam nakut nut'imul miskin. Lalu kami juga tidak peduli terhadap fakir dan miskin, tidak mau memberi makan fakir dan miskin, apalagi hari ini. Ya, dengan adanya virus corona ini, berapa banyak saudara-saudara kita yang terdampak oleh virus corona ini. Ya, sehingga ada di antara mereka yang tidak bisa bekerja. Ya, ada di antara mereka yang tidak mendapatkan penghasilan. Sementara biaya hidup bertambah besar. Ya, lalu kalau kita tidak peduli, lalu siapa lagi yang akan peduli? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau ada di antara saudara kita hari ini tidak makan, maka tugas kita lah membantunya, menolongnya, ya, tanpa harus diminta terlebih dahulu. Karena orang miskin itu dia juga tidak ingin meminta-minta, wahai kaum muslimin. Maka yang dituntut itu adalah pengertian kita sebagai orang-orang yang beriman. Inilah di antaranya kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang menyebabkan seseorang dicampakkan ke dalam api neraka. Ya, yang pertama tadi adalah yaitu orang yang melakukan kesyirikan. Yang kedua adalah orang yang suka berbuat curang.
Yang ketiga adalah orang yang tidak mau mendirikan sholat dan juga tidak peduli atau tidak mau memberi makan orang yang miskin. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan tausiah kita sore hari ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.